Saur Sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sampurasun. Nama saya Ferry Fadli, pemeran Brahma Kumbara. Kalau tiba-tiba terserang diare, disentri, buang-buang air, saya selalu minum Entrostop. Sebab saya telah membuktikan khasiat Entrostop. Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Kembang Gunung Lawu pada babak ke-25 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Eli Ermawati sebagai Mantili, Neni Sumardi sebagai Harnum, Maria Untu sebagai Pramita, Wendaka Lubis sebagai Jamali, Ape Burhan sebagai Rangga Weni, Peter sebagai Raden Bentar, dan Bambang sebagai Pangeran Paksi Jaladara. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-25. Pada kisah yang lalu diceritakan, rombongan agung yang terdiri dari Brahma, Mantili, Gotawa, Harnum, Pramita, dan para pejabat tinggi keraton telah melakukan kirap. Berjalan kaki menempuh jarak jauh sepanjang selaksa tumbak dari desa Halimun menuju ke Goa Pantai Selatan melalui jalanan yang baru saja selesai dibangun. Ketika rombongan itu tiba di Pantai Karangmaja, Brahma melakukan upacara suci menaburkan bunga di Laut Selatan. Begitu pula di Goa Pantai Selatan, Brahma melakukan upacara suci di depan makam guru kakek Astagina. Suasana di dalam Goa Pantai Selatan itu terasa hikmat sekali. Brahma duduk bersila di hadapan makam keramat kuburan gurunya, kakek Astagina. Di sampingnya duduk pula Mantili, Gotawa, Harnum, Pramita, Raden Bentar, dan Pangeran Paksi. Di belakang mereka duduk berderet beberapa tokoh penting kerajaan Madangkara. Setelah dirasa cukup, maka upacara suci itu pun selesai. Selanjutnya acara bebas, di mana para anggota rombongan agung itu dapat memilih acaranya sendiri-sendiri. Ada yang melihat-lihat keadaan di dalam goa keramat itu. Ada pula yang keluar, lalu berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Terutama di belakang goa pantai selatan tersebut, ada sebuah sungai kecil yang airnya jernih. Seperti tepiannya yang landai, terdapat banyak bangku-bangku tempat duduk-duduk bersantai. Lalu yang dinamakan pesanggrahan keramat yang mana? Maksud saya, pesanggrahannya mana? Yang ini. Ini? Keadaan di dalam gua keramat ini dibentuk sedemikian rupa. Seluruh dindingnya ditutup dengan batu pualam. Juga lantainya seluruhnya batu pualam. Sehingga yang dulunya merupakan sebuah goa sekarang menjadi sebuah tempat yang asri, yang dapat dipergunakan untuk beristirahat. Jadi, inilah yang bernama Pesanggrahan Keramat. Oh, ini. Raden Bentar, Pangeran Paksi, Ananda berdua dipanggil oleh Tuanku Brahma. Akan ada apa lagi, Paman Tumenggung? Ya, ada yang hendak disampaikan oleh Tuanku Brahma. Ya, baik.
para sanak kadang yang kucintai. Daulat junjungan kami. Seperti kita ketahui bersama, bahwa aku mendapat undangan istimewa dari Pajajaran, yaitu upacara penobatan Raden Munding Wangi yang naik tahta menjadi Raja Pajajaran. Daulat. Seandainya saja upacara penobatan itu dilangsungkan dalam waktu yang masih lama, tentu kita semua dapat berangkat bersama-sama ke Pajajaran. Akan tetapi karena waktunya sangat mendesak, maka untuk dapat mempercepat waktu, hanya aku sendirilah yang berangkat ke Pajajaran. Dengan saya. Paksi, Saya ingin ikut ke Pajajaran, Ibunda. Wak Brahma tidak akan menempuh perjalanan dengan cara yang biasa. Jangankan kamu, siapapun juga tidak akan ada yang menyertainya. Mantili, aku tidak akan mempergunakan ilmu ras celok atau ilmu tatar bayu, melainkan akan menunggang burung Raja Wali. Saya baru ingat, burung Raja Wali raksasa tunggangan Kakang Brahma, kecepatan terbangnya dapat menyamai ilmu tatar bayu dan ilmu ras celok. Nah, kalau pakai burung Raja Wali, bisa dinaiki 2 orang dewasa. Tapi, kalau anak kecil, bisa 3 orang. Siapa satu lagi? Kakang Bentar. Kakang Bentar harus ikut. Saya tidak mau ikut kalau Kakang Bentar tidak pergi. Bagaimana, Bentar? Di dalam hati, saya memang ingin sekali turut bersama ayahanda pergi ke Pajajaran. Tapi, tidak berani mengemukakannya. Khawatir mengganggu ayahanda. Aku tadinya memang berniat akan mengajak serta Mantili atau Gotawa, karena burung Raja Wali bisa dinaiki 2 orang. Tapi setelah melihat keinginan Paksi dan Bentar, maka aku putuskan untuk membawa kedua-duanya. Terima kasih, Wak Brahma. Acara selanjutnya di Gua Pantai Selatan ini, aku serahkan sepenuhnya kepada Patih Gotawa, Mantili, dan Tumenggung Jamali. Mau sampai kapan kalian akan berada di sini, dan kapan akan kembali ke ibu kota Madangkara, terserah kalian. Tapi yang aku minta, ketika pulang kembali ke ibu kota Madangkara, tidak usah melakukan kirap, sebab sudah cukup. Jadi dengan cara yang biasa saja. Daulat junjungan kami. Nah, aku kira sudah cukup. Aku akan segera bersiap-siap. Dinda Harnum, aku segera berangkat. Daulat Kanda, hati-hati di jalan. Iya. Ayo, pamit dulu kepada anakmu ini. Mari, aku cium dulu keningnya. Wah, kalau dulu bila aku mau pergi, hanya pamit kepadamu saja, atau kepada Dinda Pramita. Tapi sekarang bertambah satu, kepada anak kita, Pangeran Wanapati. Kanda sekarang sudah tidak muda lagi, sudah punya anak, sudah jadi seorang bapak. Iya. Kau jangan nakal. Kau harus selalu patuh kepada titah Wak Brahma. Daulat, Ibunda. Juga di Pajajaran, jangan nakal. Jangan main seruduk atau main serobot seperti di rumahmu sendiri. Pokoknya, jangan seenaknya sendiri, sebab kau berada di negeri orang. Daulat, Ibunda. Ibunda, saya segera berangkat. Berangkatlah Bentar, anakku. Jaga dirimu baik-baik, ya. Daulat Ibunda. Dinda Pramita. Daulat Kanda Prabu. Aku segera akan berangkat. Daulat Kanda Prabu. Jagalah baik-baik Bentar dan Paksi. Iya, aku akan melindungi mereka dengan segenap jiwa ragaku. Daulat Kanda Prabu. Demikianlah Brahma, Bentar, dan Paksi berjalan meninggalkan Goa Pantai Selatan menuju ke arah timur. Setelah sampai di sebuah tempat yang sunyi, di sebuah padang ilalang, mereka berhenti. Kenapa berhenti, Wak Brahma? Ayahanda mau memanggil burung Raja Wali. Oh ya? Di sini tempatnya sunyi. Sudah jauh dari Goa Pantai Selatan. Jadi, kalau burung Raja Wali datang, tidak akan dilihat oleh orang banyak. Ya.
Rai Paksi, lihat. Tuh, di angkasa raya yang tinggi itu. Burung Raja Wali terbang meluncur menuju ke sini. Mana? Itu, berkelebat-kelebat menembus awan. Ya, benar. Hore, Raja Wali datang. Besar sekali. Burung Raja Wali apaan ini? Besarnya kelewatan. Bentar, Paksi, ayo naik. Baik, Wak Brahma. Hiya. Ya. Wah, hampir jatuh lagi. Rai Paksi lucu banget. Mau naik ke punggung Raja Wali, lari dulu dari jauh, lalu melompat. Habis terlalu tinggi. Terpaksa aku harus mengambil ancang-ancang lari dari jauh. Ayo Bentar, kau juga naik. Daulat Ayahanda. Hup. Iya. Nah, aku hanya sekali lompat, sudah duduk di punggungnya. Kakang Bentar sudah besar, sudah bisa melompat sampai tinggi. Raja Wali sahabatku, bawalah kami ke Pajajaran. Rai Paksi, maju lagi sedikit. Tuh, Ayahanda Brahma mau naik. Ini sudah depan sekali. Kalau terlalu depan, nanti saya naik di lehernya. Sudah, segitu juga sudah cukup. Hop, ya. Ayo Raja Wali, bawa kami ke Pajajaran. Dari angkasa, bagus sekali ya. Ya, rumah-rumah kecil sekali. Gunung juga jadi kecil. Yang bagus sungai, seperti ular berkelok-kelok. Iya. Raden Bentar dan Pangeran Paksi sangat gembira dapat terbang bersama Raja Wali di angkasa yang luas. Pangeran Paksi duduk paling depan, dipeluk dengan erat oleh Raden Bentar dari belakang. Sebab Raden Bentar takut kalau Pangeran Paksi jatuh, karena dia tidak bisa diam, berteriak-teriak terus dengan riang gembira. Brahma yang duduk paling belakang tersenyum-senyum melihat kedua putra bangsawan itu sangat gembira. Raja Wali terus meluncur dengan kecepatan tinggi, membelah angkasa, berkelebat-kelebat menembus awan yang bergulung-gulung. Tak terasa, sampailah mereka di wilayah Pajajaran. Kita sudah sampai. Betulkah Ayahanda? Iya, itu Gunung Bajradevi. Di balik gunung itulah kerajaan Pajajaran. Kita turun di mana, Wak Brahma? Di daerah pinggiran kota, di tempat yang sunyi. Seperti biasanya, Raja Wali turun di sebuah tempat yang jauh dari rumah penduduk agar tidak menimbulkan kegemparan. Sebab, walau bagaimanapun, orang-orang akan terkejut, lalu lari ketakutan melihat seekor burung raksasa tiba-tiba turun dari angkasa. Selanjutnya, Brahma, Bentar, dan Paksi melanjutkan perjalanan menuju ke ibu kota Pajajaran dengan jalan kaki karena sudah dekat. Sedangkan Raja Wali terbang kembali ke angkasa dan hilang di balik awan. Itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya, jangan salah.
Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop trap. Pil stop trap, entrostop. Pil stop trap alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan main trap. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop trap hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Seret. Kakang Bentar sudah pernah ke Pajajaran. Masih jauhkah Kawali, ibu kota Pajajaran itu? Oh, jauh sekali. Kita harus berjalan kaki selama 30 hari baru sampai di Kawali. Hah? 30 hari? Lama banget. Kenapa tadi kita buru-buru turun? Nanti-nanti saja, supaya jalan kakinya tidak terlalu lama. Kok tertawa? Bentar, kau jangan begitu. Tidak boleh mengajari adikmu dengan berkata bohong. Maaf Ayanda, saya senang menggoda Rai Paksi. Wah Brahma, perkataan Kakang Bentar bohong ya? Iya. Jadi? Kita sudah sampai di Kawali. Oh iya? Inilah Kawali. Iya, tapi masih di daerah pinggiran. Jalan kaki hanya tinggal setengah hari lagi. Tidak bohong lagi nih? Tidak. Selamat datang di Pajajaran. Paman Ranggawani. Sekilas saya melihat sebuah benda meluncur di angkasa raya, lalu turun di daerah sini. Maka saya pun yakin bahwa benda itu burung Raja Wali raksasa, tunggangan Tuanku Brahma. Terima kasih Ranggawani. Kau merepotkan diri menjemput kami di sini. Saya pun sangat berterima kasih, meskipun Tuanku sangat sibuk sekali di Madangkara, tapi menyempatkan diri untuk datang di Pajajaran. Kegembiraan saya menjadi bertambah sebab tidak menduga kalau kedua Ananda, Raden Bentar dan Pangeran Paksi turut serta. Saya kan belum pernah ke Pajajaran, jadi boleh ikut. Tapi saya tidak mau ikut kalau Kakang Bentar tidak pergi. Maka jadilah saya dan Kakang Bentar ikut rame-rame. Iya. Marilah kita segera memasuki ibu kota Pajajaran. Baik, Paman. Kota Pajajaran. Wah, ramai banget. Ya, lebih ramai dari ibu kota Madangkara ya. Iya, saya pikir ibu kota Madangkara yang paling besar dan paling ramai. Tapi dibandingkan dengan ibu kota Pajajaran ini tidak ada separuhnya. Ya, ibu kota Pajajaran ini jauh lebih besar dan lebih megah dari ibu kota Madangkara. Sebab Pajajaran merupakan kerajaan yang paling besar di wilayah Kulon. Tapi kenapa tidak dihias? Dihias? Katanya ada upacara penobatan raja. Tapi kok tidak ada pesta? Rumah-rumah penduduk tidak dihias dan juga tidak pasang bendera atau umbul-umbul. Mungkin belum. Memang tidak, Raden. Bagaimana Paman Rangga? Raden Mundingwangi, calon Raja Pajajaran, tidak mau ada pesta-pesta pada hari penobatannya. Dia ingin biasa-biasa saja. Bagus, punya jiwa yang sederhana. Nah, kita belok kiri dan terus langsung ke keraton. Ya, Iya, Paman. Paman. Keraton Pajajaran. Wow, megah sekali, besar dan luas. Iya, kalau melihat keraton Pajajaran ini yang besar dan sangat megah, rasanya keraton kita di Madangkara tidak ada apa-apanya. Kenapa Wak Brahma tidak membangun keraton yang besar dan megah seperti keraton Pajajaran ini? Kerajaan kita kan kecil, jadi keratonnya juga harus kecil. Semuanya harus sesuai, ya kan? Ya, Nah, tempat untuk tuanku sudah tersedia, yaitu di Balai Semah Utama. Terima kasih Ranggawani. Upacara penobatannya kapan, Paman? Besok pagi. Kok sepi-sepi saja? iya, tidak nampak kalau akan ada upacara besar. Tadi
Di ibu kota tidak ada apa-apa. Sekarang juga di keraton, sama sekali tidak ada kemeriahan. Seperti yang Paman katakan tadi, Raden Mundingwangi tidak mau pesta-pestaan, juga tidak mengundang raja-raja dari kerajaan lain. Yang diberitahu hanya beberapa kerajaan tertentu saja. Pak, itu Marwan nggak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak, bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan itu yang itu. Ini? Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Selesai. Pertama kali itu mengunjungi kerajaan Pajajaran, merasa kagum dan terpesona melihat kebesaran dan kemegahan ibu kota serta keraton Pajajaran. Tapi di balik itu, merasa heran sebab tidak ada tanda-tanda pesta yang meriah dalam rangka menyambut hari penobatan raja. Segalanya nampak biasa-biasa saja. Lalu, bagaimana dengan jalannya upacara itu sendiri? Apakah akan diselenggarakan secara sederhana pula? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap, dan Broma, obat mah hijau. Kembang Gunung Lawu, babak ke-26. Pada kisah yang lalu diceritakan, Brama, Bentar, dan Paksi sudah tiba di Pajajaran yang segera disambut oleh Jawara Pajajaran, yaitu Ranggaweni. Pangeran Paksi yang baru kali itu mengunjungi Pajajaran tercengang. Tidak mengira kalau kerajaan Pajajaran demikian besar dan megah. Selama ini, Pangeran Paksi menganggap bahwa kerajaan Madangkara yang paling besar dan megah. Tetapi, setelah melihat Pajajaran, ternyata Madangkara hanyalah separuhnya saja. Namun di balik itu, merasa heran sebab tidak ada tanda-tanda suatu pesta yang meriah dalam rangka menyambut penobatan raja. Begitu pula di ibu kota dan keraton Pajajaran, semuanya tampak biasa-biasa saja. Selanjutnya mereka menuju ke Balai Semah Utama untuk bermalam dan untuk keesokan harinya menghadiri upacara penobatan raja. Bentar. Daulat Ayahanda. Paksi. Daulat Wak Brahma. Di pagi hari ini aku akan pergi ke istana menghadiri upacara penobatan raja. Kalian berdua tidak perlu ikut. Daulat. Kalian bisa berjalan-jalan melihat-lihat keadaan di dalam lingkungan keraton ini atau bermain-main di sekitar sini. Daulat.
Mari, silakan Tuanku Brahma. Tuanku duduk di sini. Terima kasih, Ranggaweni. Wah, yang hadir sudah banyak. Para pejabat tinggi kerajaan Pajajaran sudah hadir, lengkap. Lalu 3 orang bangsawan yang duduk di sebelah sana itu, apakah mereka utusan dari kerajaan yang diundang? Benar, Tuanku. Mereka utusan dari kerajaan Sumedang Larang, dari kerajaan Caruban, dan dari kerajaan Kidang Lamotan. Iya. Raden Munding Wangi sebentar lagi akan memasuki ruangan ini, disusul oleh Prabu Garbamenak yang akan didampingi oleh Pangeran Kian Santang dan Putri Lenggang Pakuan. Iya. Nah, itu Raden Munding Wangi berjalan memasuki ruangan. Seorang pemuda yang sangat tampan. Wajahnya memancarkan sinar keagungan. Sorot matanya mengandung mujizat yang tiada tara. Melangkah dengan tenang, memasuki ruangan, bagaikan dewa yang turun dari kayangan. Dialah Raden Munding Wangi, putra Pajajaran sejati, yang akan membawa kerajaan Pajajaran ke jenjang yang paling tinggi, yang akan menapak pada zaman keemasan. Nah, itu masuk pula memasuki ruangan Prabu Garbamenak bersama Gusti Permaisuri, didampingi oleh Pangeran Kian Santang dan Putri Lenggang Pakuan. Bukan main. Putri Lenggang Pakuan itu sangat cantik, bagaikan Dewi Supraba, bidadari kesayangan Batara Narada. Pantas Prabu Malayapati, Raja Tanjung Singguruh tergila-gila. Ya, Putri Lenggang Pakuan adalah kebanggaan Pajajaran. Seorang putri yang cantik jelita, merupakan mustika yang tiada tara. Tapi sayang, tuanku terlalu setia. Apa maksudmu, Rangga? Saya akan gembira dan bahagia bila tuanku Brahma yang mengambil Putri Lenggang Pakuan untuk dijadikan istri. Kau ini, Ranggaweni, bicaramu jadi ngelantur. Saya berkata sesungguhnya, tuanku. Bahkan Pangeran Kian Santang sendiri, serta ayahnya Prabu Garbamenak pernah berkata, akan sangat gembira bila tuanku Brahma yang sakti mandraguna berkehendak mengambil Putri Lenggang Pakuan. Dia masih terlalu muda. Seorang gadis muda belia yang baru mekar. Sedangkan aku sudah tua. Lagi pula, titis tulis Dewata yang agung menyebutkan bahwa Putri Lenggang Pakuan akan menjadi istri seorang raja terbesar yang akan menggoreskan namanya dengan tinta emas pada sejarah kerajaan Pajajaran. Benarkah? Siapakah sang raja itu? Nanti kau akan tahu sendiri. Saya percaya, sebab tuanku seorang yang mumpuni. Juga kakak kandung Putri Lenggang Pakuan, yaitu Pangeran Kian Santang, adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, yang juga akan menggoreskan namanya pada sejarah Pajajaran. Bahkan lebih dari itu, dialah yang akan membawa perubahan besar di wilayah Kulon ini. Iya, tuanku. Nah, upacara akan segera dimulai. Iya. Para kadang yang aku cintai, para pejabat penting kerajaan Pajajaran yang terhormat, dan para undangan yang saya muliakan. Saya, Prabu Garbamenak, Raja Kerajaan Pajajaran, sudah waktunya untuk mengundurkan diri. Maka dengan ini, tahta singgasana kerajaan Pajajaran aku serahkan kepada Raden Munding Wangi. Maka mulai hari ini, dengan resmi, Raden Munding Wangi menjadi Raja Kerajaan Pajajaran.
Ananda Raden Mundingwangi, silakan tampil ke depan. Daulat Pamanda Prabu Garbamenak. Aku Raden Mundingwangi menjadi Raja Pajajaran, menggantikan ayahku yang bernama Prabu Wangi. Karena aku mengganti Prabu Wangi, maka aku bernama Siliwangi. Maka jadilah aku sebagai Prabu Siliwangi. Maka pada tahun 1474 Masehi, Raden Mundingwangi naik takhta menjadi Raja Pajajaran dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Tetapi lebih termasyur dengan gelarnya yang agung dan abadi, yaitu Prabu Siliwangi. Setelah selesai upacara penobatan, dilanjutkan dengan acara ramah tamah sambil menikmati hidangan ala kadarnya. Upacara penobatan itu diselenggarakan dengan sederhana atas permintaan Raden Mundingwangi sendiri yang tidak mau acara penobatan dirinya menjadi Raja Pajajaran dengan pesta yang meriah. Kakang Bentar, main-main di sekitar perkarangan Balai Sema ini bosan. Kita ke sana yuk, ke sebelah sana itu tuh. Jangan, Rai. Nanti kalau Ayahanda Brahma datang, melihat kita tidak ada, kita bisa kena murka. Wah, Brahma masih lama. Sebab sebuah upacara penobatan raja selalu makan waktu yang lama. Belum lagi disusul oleh acara ramah tamah, makan-makan, dan minum-minum. Nah, paling-paling nanti sore Wah Brahma baru pulang. Iyalah. Rai Paksi, jangan jauh-jauh. Di dalam lingkungan keraton Pajajaran ini luas sekali. Banyak jalan-jalan kecil yang berliku-liku. Nanti kita tersesat. Kalau tersesat, bertanya saja kepada prajurit penjaga. Kau pintar. Sebentar. Ada apa? Aku mendengar sesuatu. Mendengar apa? Pasang telingamu baik-baik ya. Ya. Ada anak-anak sedang bermain-main. Ya, suara sekelompok anak-anak. Di mana ya? Suaranya terdengar dari sebelah sana tuh. Yuk kita lihat. Ayo. Ya, benar. Tuh ada anak-anak sedang bermain bola tangan. Ya, 6 orang anak kecil sebaya dengan Rai Paksi sedang bergembira bermain bola tangan. Pakaian mereka bagus-bagus dan nampak bersih. Pasti mereka anak-anak bangsawan. Ya, mereka bermain di dalam keraton. Pasti mereka anak-anak keraton. Mereka berhenti sebab bolanya melesat keluar lapangan. Ya, jatuh di dekat kita. Mari aku ambil bola itu dan berikan kepada mereka. Biar saja, Kakang. Biar mereka sendiri yang ambil. Ambil bola itu. Loh, kau menyeru aku? Apa? Kau berani menyebutku kau? Wah, galak banget. Ambil bola itu cepat. Ambil sendiri. Keparat. Kau berani menantang aku? Raden Palas, putra Kanjeng Mahamantri Kanuruhan. Mau Raden Palas, mau Raden Polos kek, masa bodoh. Sudah. Nanti saya ambilkan bola itu. Diam kau, jangan ikut campur. Biarpun kau sudah besar, aku tidak takut. Wah, gawat nih. Hei, siapa nama kau? Paksi Jaladara. Anak siapa kau? Anak monyet. Monyet-monyetan. Mendak bah, kau mengejek ya? Tidak kena.
Kurang ajar, luput. Nih, tidak kena lagi. Parat cat. Iya. Aduh. Sekali betot, kau jatuh, tergeletak di tanah. Kau berani melawan aku? Jangan banyak ngomong. Ayo bangun. Teman-teman, keroyok. Jangan keroyok. Hei, berhenti, jangan berkelahi. Boleh beranggu, Ji? Sudah, berhenti. Tidak baik berkelahi dengan teman. Mereka bukan teman kita. Oh iya? Ya, dia memukul saya. Kamu yang mukul duluan. Kamu. Hus, sudah, hop, sudah. Nah, sekarang semuanya pulang. Sudah siang, waktunya makan siang. Mainnya nanti diteruskan sore hari. Ayo, semuanya pulang. Ayo Repaksi, pulang. Ya. Weh. Beraninya main keroyok. Weh. Kalau main keroyok, lawan ini nih. Anak itu bandel. Membuka celana, lalu pantatnya ditungging-tunggingkan ke sini. Repaksi, kamu apa-apaan? Membuka celana sampai pantat kelihatan begitu. Yang beraninya main keroyok harus dikasih pantat. Dasar anak-anak. Lain kali, Repaksi tidak boleh begitu. Kita kan tamu, tidak baik berkelahi di tempat orang. Habis, saya sebel banget sama anak yang namanya Raden Palas itu. Sombong, besar kepala. Biar dia tahu rasa. Sekali tendang, dia jatuh, tertelentang di atas tanah. Tadi, kalau tidak keburu datang seorang hulu balang, kepala regu penjaga keraton itu, kita habis diroyok oleh mereka. Saya tidak takut, biar mereka banyak. Saya tidak takut. Sudahlah, ayo kita tidur. Nanti sore, kita jalan-jalan bersama dengan Ayahanda Brahma. Melihat-lihat keramaian ibu kota Pajajaran ini. Ya, baik. Itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Seret. Tidak bisa tidur. Kakang Bentar sudah tidur. Udara di dalam ruangan balai SMA ini sejuk sekali. Padahal di luar panas banget. Matahari bersinar sangat terik. Kemana ya? Lebih baik kembali ke tempat anak-anak tadi bermain. Pasti mereka masih ada di sana. Aku mau tantang mereka berkelahi 1 lawan 1. Nah, itu mereka masih ada di sana. Tapi tidak main bola tangan lagi, melainkan duduk-duduk di bawah pohon rindang. Baik, aku hampiri mereka. Hei, Datang lagi. Ayo berkelahi lagi. Tapi jangan main keroyok 1 lawan 1. Kau anak mana sih? Madangkara. Madangkara, kerajaan kecil. Biar kecil, tapi lebih hebat daripada Pajajaran. Tidak bisa.
Pajajaran kerajaan paling besar, banyak orang-orang sakti. Ada Pangeran Kian Santang, bisa berjalan di atas air. Ada Jawara Ranggaweni, dari tangannya bisa keluar api. Di Madangkara juga banyak orang sakti. Sama ibuku, sekali sabet pakai pedang setan, leher jago-jago Pajajaran putus. Ibu kamu siapa sih? Mantili, punya pedang setan. Alah, mana ada pedang setan. Paling juga pedang besi atau pedang tembaga dan pedang perunggu. Ada, boleh datang ke rumahku. Lihat pedang setan punya ibuku. Pedang setan sekali sabet oleh Kujang Mas putus. Tidak bisa, pedang setan paling hebat. Kujang Mas punya Pangeran Kian Santang, bukan kujang sembarangan tahu. Gunung Karang ditusuk bisa tembus. Pangeran Kian Santang tidak akan menang melawan Raja Madangkara, Wak Brahma. Sebab Wak Brahma punya ajian jiwa. Sekali pukul, orang bisa jadi tepung, hancur luluh. Boleh, ayo coba diadu. Ayo, kita dulu yang berkelahi, baru raja kita. Jangan main keroyok, 1 lawan 1. Alah, jangan mengatur. Terserah kami, mau main keroyok atau tidak, masa bodoh. Teman-teman, serang! Wah, sudah sore. Lama juga aku tidur. Tahu-tahu sudah sore. Loh, mana Rai Paksi? Kemana dia? Rai Paksi, Rai Paksi, Rai Paksi, Rai Paksi. Kemana sih dia itu? Rai Paksi. Kakang Bentar. Nah, itu dia. Ada di belakang. Hah? Oh, Dewata yang Agung. Kau kenapa? Ada apa yang terjadi? Pakaianmu robek-robek, tubuhmu kotor penuh tanah, dan wajahmu babak belur. Kenapa, Rai Paksi? Berkelahi. Berkelahi? Dikeroyok oleh Raden Palas dan teman-temannya. Oh, jadi kau tidak tidur siang, malah pergi ke tempat anak-anak itu? Ya, tapi saya menang. Mereka semuanya kabur, melarikan diri, ketakutan. Oh, kau bandel. Ayo, mandi sana. Bersihkan badanmu. Ya, Kakang. Marwan nggak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan, itu yang itu. Ini? Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, Entrostop. Pil stop thread alias Entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan Entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya Entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat Entrostop. Sreset. Pangeran Paksi benar-benar mewarisi watak dan tabiat ibunya, Mantili, yang pemberani, tidak kenal takut, sekalipun musuh lebih kuat dan lebih banyak. Raden Bentar kaget bukan alang kepalang melihat keadaan Pangeran Paksi yang acak-acakan. Mukanya babak belur, tubuhnya kotor penuh dengan tanah, dan pakaiannya robek-robek. Bagaimanakah sikap Brahma bila mengetahui bahwa Pangeran Paksi
telah berkelahi dengan anak-anak bangsawan Keraton Pajajaran? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entro Stop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap, dan Promah, obat mah hijau.